Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sarmiani akan menjelaskan sedikit mengenai materi hukum bacaan ishar, idgham, ikhfa, dan iklab serta galgala, wakaf, dan mat. Baik, langsung saja. Adapun pengertian ishar yaitu ishar artinya jelas atau tegas. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf haliki, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tanpa dengung. Berikut ini adalah beberapa contohnya, yaitu man utia. Dan contoh yang kedua adalah fasolli lirabbika wanhar. Idgham biguna. Idgham biguna artinya memasukkan nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham disertai dengan dengung. Ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, na, ma, wa. Contohnya yaitu may yakulu dan gisyawatu walahum. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Yang termasuk huruf idgham bila gunnah adalah la atau ra. Contohnya min laduka dan mir rabbihim. Iklab. Iklab terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya adalah menggantikan huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba disertai dengan dengung. Perhatikan contoh berikut ini. Kalla layun bazanna fil hutama wa amma man bahila wastagna. Ikhfa. Hukum ini berlaku bila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ta, jim, dal, zal, sai, shin, sad, dat, ta, za, fa, ko, dan kaf. Cara membacanya adalah samar-samar. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah anjainakum dan innahu kana huban kabira. Galgala. Menurut bahasa, galgala berarti pantulan atau getaran suara. Dan menurut istilah, galgala adalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam suatu kalimat dengan suara memantul dari bagian akhirnya karena huruf tersebut berharakat fathah, kasrah, dan dhamma yang dibaca sukun karena berhenti. Galgala ada dua macam, yaitu galgala sugra dan kubra. Berikut penjelasannya beserta contohnya. Yang pertama adalah galgala sugra. Galgala sugra adalah huruf galgala yang berada pada pertengahan kata yang berharakat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contoh summa akartum dan sunakriuka fala tanza. Yang kedua adalah galgala kubra. Galgala besar adalah huruf galgala yang dibaca sukun yang berada pada akhir kata atau ayat, baik karena memang berharakat sukun ataupun fathah, kasrah, dhamma, dan tanwin, tetapi dibaca wakaf. Cara membacanya harus lebih baik dengan memantulkan suara dengan pantulan yang cukup kuat. Contoh azabul harik. Wakaf. Pengertian dari segi bahasa, wakaf bermakna menahan atau berhenti. Maksud dari wakaf dari sudut bahasa adalah manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Contohnya, apabila huruf terakhir berharakat sukun, maka cara melafazkannya tetap tanpa ada perubahan, kecuali jika huruf terakhirnya adalah huruf galgalah, hams, atau huruf dibaca tafkhim atau tarki, maka huruf dibaca tampak. Mat. Secara bahasa, mat mempunyai arti panjang, sedangkan secara istilah, mat mempunyai pengertian bacaan panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran.
Berikut ini beberapa contoh bacaan mat dalam Al-Quran disertai dengan cara membacanya dan membaca dan sebabnya. Ala nari huda, sebab fathain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan sehingga 2 harakat. Kasirau wanisa, sebab fathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harakat. Dibaca gauma burah Al-Quran, sebab fathain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harakat. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.